AFC resmi menolak permohonan dan juga protes dari PSSI terkait dengan wasit asal Kuwait yang memimpin jalannya pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tahu sebelumnya ini PSSI melalui Sekjen Sekretaris Jenderal ini mengirimkan surat untuk bisa memprotes dan juga meminta agar wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi ini dipimpin oleh wasit asal Korea Selatan, Jepang, ataupun Australia, yang dimana negara tersebut tidak berkepentingan ataupun tidak berdekatan dengan para peserta di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Tapi tadi kalau gue baca respon dari AFC sudah diberikan surat jawaban dan mengatakan bahwa permohonan tersebut ditolak karena AFC sudah melakukan pemilihan wasit sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan prosedur. Selain itu juga AFC mengatakan secara kualitas wasit tersebut sudah memenuhi standar yang memang sudah diberikan untuk bisa memimpin laga-laga internasional termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan atas jawaban surat tersebut, PSSI melalui Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal, juga sudah merespon balik dan mengatakan menerima putusan tersebut dan juga meminta dan juga berharap bahwa sportivitas, fair play, dan juga keadilan itu dapat bisa ditunjukkan oleh wasit yang sudah ditentukan di dalam lapangan. Tentu lumrah kalau misalkan kita tahu para pecinta sepak bola ini sedikit trauma dengan apa yang terjadi di Bahrain ketika kualifikasi ronde ketiga. Saat itu tambahan waktu 6 menit, tapi tambahan waktu tersebut diperpanjang menjadi 9 menit meskipun tidak ada kejadian yang signifikan, dan pada masa tambahan waktu yang diperpanjang tersebut akhirnya Indonesia mengalami kebobolan di menit-menit terakhir sehingga skor menjadi seri di akhir pertandingan. Tentu apa yang sudah bisa dilakukan oleh ataupun apa yang bisa dicoba oleh PSSI sudah dilakukan, meskipun memang jawaban dari AFC sudah dapat ditebak dan juga tidak mengagetkan. Sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi faktor-faktor non teknis seperti ini adalah mempersiapkan tim secara sebaik mungkin. Kita tahu hingga hari ini H-1 para pemain sudah berkumpul di Arab Saudi, sudah melakukan latihan yang dipimpin langsung oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Kalau misalnya kita tahu kemarin Emil Audero dipastikan tidak akan bermain di kualifikasi ronde keempat, sehingga nama-nama seperti Reza Arya dan juga Nadeo ini sudah dipanggil. Meskipun demikian, ada kabar baik sedikit dari FC Dallas, kiper FC Dallas dari Amerika Serikat, yaitu Martin Paes, yang kemarin meskipun tidak bermain di pertandingan terakhir ketika FC Dallas bermain, tapi sudah masuk DSP ataupun duduk di bangku cadangan. Feeling gua Martin Paes masih akan tetap menjadi pilihan utama, akan sedikit dipaksakan meskipun memang kita akan mempertanyakan match fitness dari kiper asal FC Dallas tersebut. Untuk di back kiri, Calvin Verdong yang kemarin juga diistirahatkan ketika Lille berhadapan dengan PSG di Ligue 1. Ini tampaknya akan menjadi pilihan utama dari Patrick Kluivert. Sementara Jay Itzes yang kita tahu tampil konsisten, tampil stabil, tampil penuh, dan juga meraih hasil positif di Sassuolo dalam beberapa pertandingan terakhir, ini akan tetap menjadi El Capitano dan juga akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengawal gawang timnas Indonesia. Pasangannya tentu ada sejumlah opsi. Kita tahu kemarin Kevin Dix sempat dicoba untuk bisa menjadi center back kanan, meskipun di situ masih ada nama Hubner yang juga kemarin bermain di era divisi bersama dengan Fortuna, dan juga Rizky Ridho yang tampil begitu luar biasa dengan Persija Jakarta, sehingga ini bisa menjadi pilihan opsi. Dan di sebelah kanan tentu ada Yakob Sayuri yang kemungkinan besar ini akan ditampilkan dari menit pertama. Sementara di lini tengah tentu dengan melihat gelandang-gelandang Arab Saudi yang begitu luar biasa, kualitasnya begitu cepat, tendangan jarak jauh-jauh begitu baik, tentu akan ada 2 DM yang tampaknya ini akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Joey Pelupessy hampir pasti akan diberikan tempat, sementara untuk Tom Hai juga akan dimainkan juga sebagai gelandang. Sementara untuk gelandang serang ada beberapa pilihan. Ricky Kambuaya yang bermain tampil sangat baik di FIFA Matchday sebelumnya juga bisa menjadi salah satu opsi gelandang box to box, memberikan umpan maupun membawa bola dari lini tengah ke lini depan.
Kita tahu skill membalikkan badannya juga menjadi salah satu kelebihan dari seorang Ricky Kambuaya. Beckham Putra yang juga di Persib Bandung selama 2 pertandingan terakhir dimainkan sebagai CM juga bisa menjadi opsi. Ini merupakan posisi natural dari seorang Beckham Putra. Sementara untuk di kanan, Emiliano Jonathan yang kemarin memberikan assist ketika FC Utrecht bermain di era divisi juga bisa menjadi debut starter dari Emiliano Jonathan. Sementara untuk di sisi kiri, kita tahu ada Ragnar Ortmangun yang juga bisa dimainkan dan juga sudah bermain di Dender, meskipun memang belum bermain secara full. Sementara di lini depan ataupun di central striker ini ada beberapa opsi juga yang bisa dimainkan. Bisa juga Ragnar yang dimainkan sebagai target man, ataupun kita tahu ada Sananta yang bermain di Malaysia, atau ada Mauro Zizra yang juga bisa menjadi opsi. Sehingga kita akan lihat bagaimana kesiapan dari Timnas Indonesia menghadapi laga penentu 180 menit menuju ke Piala Dunia. Tentu kita harapkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia melalui ronde ini, meskipun harus sedikit realistis karena bagaimanapun sebagai tuan rumah Arab Saudi tentu masih akan mendapatkan keuntungan bermain di hadapan ribuan penonton. Diprediksi juga akan bermain terbuka, menyerang, sehingga kecepatan dari pemain Indonesia ini akan bisa menjadi kelebihan dan juga keuntungan untuk kita bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Sementara lawan Irak juga kita sulit untuk bisa membacanya karena ketika kita kalah di Basra, dibantai oleh Irak 5-1, dan juga ketika kalah 2-0 di GBK, pemain-pemain kita pun pemain-pemain yang sungguh berbeda, sehingga tidak bisa diprediksi, dan kita akan nantikan bagaimana perjalanan dari Timnas Indonesia untuk bisa menuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko di 2026.